sallallahu alaihi wasallam mayuridillahu bihi khairan faqihi. Sadaqallahu alaihi wa sadaqa rasulun nabiyyu habibul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratan mukarramin, para ulama, para asatidz, para jaji, para pengurus masjid Jami' Barat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di malam yang mubarak ini kita masih diberikan untuk menjaga adab serta walafiat, sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan dengan pengajian. Mudah-mudahan niat kita yang ikhlas, niat kita yang tulus, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, yang mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Baiklah para jemaah sekalian, untuk tabarukan kita awali pengajian kita ini dengan bacaan kita suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan bagiannya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajat kita, baik hajat duniawi maupun hajat ukhrawi. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya, dipanjangkan usianya, dimurahkan rezekinya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita doakan mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh dan solihah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Orang tua kita, guru kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan mereka dilapangkan di alam kuburnya, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila an qala wa kana yashibu fil yawmi bi inayati rabbaniyah faqama ala qadamayhi fi thalathin wa mashafi khamsin wa qawiyat bi tis'in minasyururi bi fasihin nubbiwa wa syaqal malakani sadrahu syarifa ladaiha wa akhraja minhu alaqatan damawiyyah wa azala minhu hadha syaitani wa bisalhi wassalam. Baiklah para jemaah sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas perkembangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masa kecilnya. Maksudnya perkembangan tubuhnya beliau ketika masa kecilnya. Di sini disebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam yashibu fil yaumi syababa sabiyyi fi syahri bi inayati rabbaniyah. Dan bahwasanya pertumbuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa kecilnya yashibu fil yaumi syababa sabiyyi fi syahri bi inayati rabbaniyah, yaitu perkembangannya sangat pesat sekali, beda dengan anak-anak yang lainnya. Yashibu fil yaumi syababa sabiyyi fi syahri, dalam waktu satu hari saja pertumbuhan badan beliau
seperti 1 bulan bagi anak yang lainnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa yasibu fi syahri sababasana. Pertumbuhan badannya itu dalam waktu 1 bulan sama seperti anak yang lain umur 1 tahun. Falamma balagha syahraini kana yahu ila kulli janibin. Usia 2 bulan beliau itu udah bisa merangkang setiap arah, udah bisa merangkang kemana-mana. Faqoma ala qadamaihi bi salasin minasyuhur. Kemudian usia udah 3 bulan beliau udah bisa berdiri tegak. Wa bi arba'atin kana yamassakul jidar yumsikul jidar wa yamsi qalilan. Usia 4 bulan beliau udah berdiri megang-megang tembok sambil belajar jalan sedikit-sedikit. Wa masya fi khamsi minasyuhur bi quwwatin. Usia 5 bulan beliau udah kuat berdiri. Walamma tamma lahu sittatu ashrin kana yusri'u fil masjid. Usia 6 bulan beliau udah bisa jalan cepat. 6 bulan jalannya udah cepat. Wa fi sab'ati ashrin kana yajri wa yadhhabu ila kulli janibin. Usia 7 bulan beliau udah bisa jalan mondar-mandir ke sono kemari. Falamma balagha samaniyata ashhur kana yatakallamu. Beliau usia 8 bulan udah bisa berbicara. Berbicaranya udah kedengaran dengan jelas. Wa qawiyat itis minasyuhur bi fasihin nuqi kuat. Usia 9 bulan beliau berbicaranya udah berbicara yang fasih. Ada selain Rasul pun juga usianya 10 bulan ya paling bisa berdiri, tapi ngomong belum bisa. Nah, ini sesuatu pertumbuhan badan beda dengan yang lain, dan bisa dikatakan juga ini suatu kejadian yang sangat luar biasa. Jika kejadian yang luar biasa munculnya dari orang yang akan dijadikan nabi, itu namanya irhas. Irhas termasuk khawariqun lil adat. Termasuk khawariqun lil itu irhas, mukjizat, maunat, karomah, sihir. Bentuknya sama tapi munculnya dari orang yang berbeda-beda. Ini keanehan yang luar biasa. Beliau usia 9 bulan udah bisa lari-larian, udah bisa berbicara dengan fasih. Walamma balagha asrata ashrin kana yarmi bisiha ma'asiyah. Tatkala usianya udah 10 bulan, beliau udah bisa memanah dengan kawan-kawannya. Ya udah bisa lari, udah bisa main panah. Memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ajarinlah anak-anak kalian memanah dan renang. Kemudian walamma balagha sanataini fasilahu Halimah wa ada bihi ila ummihi. Usia 2 tahun disapih dari asuhan Halimah Sa'diyah, dan beliau dibawa ke ibunya Bunda Aminah, diserahkan. Tapi udah diserahkan, sumar tarjatu min ummihi faradatu ilaiha. Udah diserahin sama ibunya, dibawa lagi.
Benar-benar ini Halimah Sa'diyah senang mengurus Rasulullah SAW ketika masa kecil. Udah 2 tahun diserahin sama ibunya, dibawa lagi ke tempat Halimah Sa'diyah. Benar-benar Halimah Sa'diyah merasa keberkahan mengasuh Rasulullah SAW. Falamma balagha sallallahu alaihi wasallam arba'ata wa aqwamin alal asah al muawwal alaihi ja'ahu Jibril Mikail alaihi masyabun bidun wa huwa sallallahu alaihi wasallam fal buyut yar al gunam al bukma. Usia 4 tahun beliau menurut kaul yang sahih didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ketika itu beliau ada di belakang rumah, lagi ikut ngangon kambing, anak-anak kambing dengan kawan-kawannya. Bukannya Rasul ngangon kambing, ya mungkin beliau ketika masih kecil lihat anak-anak pun juga lagi ngangon kambing, kemudian beliau iseng ke belakang. Kemudian beliau dibawa ke bukit tempat yang agak tinggi. Wasyaqal malakani sadruhu syarifa ladaina. Kemudian malaikat Jibril dan malaikat Mikail mengoperasi Rasulullah SAW. Dioperasi di belah dadanya, dari bawah tenggorokannya sampai ke bawah pusernya. Wa akhraja minhu alaqatan damawiyatan. Dan malaikat Jibril dan malaikat Mikail mereka mengeluarkan alaqatan damawiyatan, yaitu darah yang kental yang warnanya hitam. Wa azala minhu hadus syaitan. Dan mereka mengeluarkan darinya bagian setan. Fa inna tilkal alaqah hadus syaitan min kulli maudin. Karena itu darah yang hitam itu biasanya ditempatin oleh setan, sehingga setiap bayi yang dilahirkan nantinya akan timbul penyakit was-was. Kalau udah besarnya akan muncul penyakit hasut, penyakit iri dengki, dan penyakit dendam. Kemudian selalu mengikuti hawa nafsunya, dan timbullah akhlak-akhlak yang hina, akhlak-akhlak yang buruk. Makanya Rasulullah SAW beliau tidak memiliki penyakit iri dengki, tidak memiliki penyakit hasud. Karena itu adalah penyakit hati yang sangat dicela. Bahkan sabda beliau, innal hasada ya'kulul hasanati kama takulun narul hatoba, kama takulun narul hatoba. Sesungguhnya penyakit iri dengki itu akan menghapus pahala amal kebaikan, akan menghapus segala pahala amal kebaikan, sebagaimana melalapnya api terhadap kayu bakar. Sebanyak apapun amal kebaikan seseorang, jika di dalam hatinya ada penyakit iri dengki, itu amal kebaikannya bakalan hilang. Gimana ciri-cirinya orang yang memiliki penyakit hasud atau iri dengki? Dia tidak senang jika saudaranya mendapatkan kenikmatan. Dia tidak senang jika saudaranya diberikan kenikmatan oleh Allah, baik nikmat duniawi maupun nikmat ukhrawi. Kalau hanya iri, kalau iri kan pengen, ini yang dilarang dengkinya. Tetangganya usahanya maju, malah dia kesel. Jabatannya naik, dia kesel, pengennya jabatannya itu
dijatuhkan, bahkan di PHK, pengennya dia yang meningkat jabatannya. Inilah penyakit hasud, sangat jahat sekali para jemaah sekalian. Maka dari itu mari kita hilangkan penyakit iri dengki. Bahkan dalam makalah ulama, kalau orang selalu memiliki penyakit iri dengki, itu badannya enggak bakalan pernah gemuk, badannya kurus. Kenapa? Ya mikirin kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, bukannya bersyukur punya saudara kaya raya, rumahnya bagus. Yang boleh kita meminta kepada Allah, ya Allah, kapan kehidupan saya seperti dia? Wal hidup, dan dari darah itulah akan muncul nanti udah dewasa penyakit dendam, rasa kesel sama orang lain, dan mengikuti hawa nafsu, dan akan memiliki akhlak-akhlak yang dicela. Wa bisalji gosalahu wa gosalahu bisalji. Mereka malaikat Jibril dan malaikat Mikail mencuci darah hitam itu dengan air salju, air yang dingin. Setelahnya dicuci. Jangan mengatakan hatinya Rasul dibersihin. Jika ada kata-kata dibersihin, berarti sebelumnya kotor. Udah aja, biar kedengarannya enak. Jibril dan Mikail itu mencuci hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukannya dibersihin. Kalau kata-kata dibersihin, berarti sebelumnya pernah kotor. Yang kotor mah hati kita kali. Wa malahu hikmatan wa ma'aniyat imaniyat summa khotohu wa bi khotamin nubuwati khotama. Kemudian setelahnya dicuci hati Rasulullah SAW oleh Jibril dan Mikail, kemudian ditutup kembali operasiannya. Setelah itu mereka memenuhi hikmah dan bertambahnya keimanan. Hikmatan air nubuwatan, diisi dengan kenabian. Jika kita berbicara tentang hikmah, kalau hikmah bagi Nabi adalah kenabian. Bahkan di sini wal aula tafsiruha bi itqanil ilmi wa ihsanil amal. Lebih utama hikmah itu ditafsirkan kokohnya ilmu dan bagusnya beramal, kuatnya ilmu dan bagusnya beramal. Dan memang Rasulullah SAW adalah orang yang terbaik amalnya. Jika kata-kata hikmah selain Nabi bagi kita, yaitu adalah ilmu nafi, ilmu yang beramal. Makanya dalam Al-Quran surah Ali Imran, ketika kita baca ayat itu, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Yu'til hikmata, Allah yang memberikan al-hikmah kepada Nabi, kenabian, ay nubuwatan. Selain Nabi adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Dan barang siapa yang diberikan al-hikmah, barang siapa yang diberikan kenabian, diangkat menjadi nabi. Bagi kita barang siapa yang diberikan ilmu yang bermanfaat, faqad utiya khairan katsiran, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Wa wazanahu farajaha bi alfi min ummatihil ummatal khairiyah. Kemudian mereka malaikat Jibril menimbang kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ditimbang-timbang,
farajaha bi alfin min ummatihil ummatal khairiyah, melebihi 1000 kali dari umatnya yang bagus-bagus. Ya Allah, makanya gak bakalan ada sikap yang terbaik daripada Rasulullah SAW. Beliaulah yang terbaik. Wa nasa'a sallallahu alaihi wasallam ala akmalil awsafi fi halis sibah, dan beliau ketika masa kecilnya itu udah kelihatan pertumbuhan kesempurnaan sifat-sifatnya. Halasibah ketika masa kecilnya, sifat-sifat kebaikan semuanya kumpul di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana diantaranya waqad jama'a sallallahu alaihi wasallam al-umur as-salihah al-hamidah. Sesungguhnya telah kumpullah pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala perkara yang soleh, yang terpuji. Kesolehannya enggak bakalan bisa ada yang menandingi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti beliau adalah orang yang paling soleh, beliau adalah orang yang terpuji. Bahkan Allah sendiri memuji kepada beliau dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung, benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Wal amalas sadidah, dan beliau senantiasa melakukan berbagai macam pekerjaan as-sadidah yang benar. Pekerjaan beliau tidak pernah salah. Di antaranya beliau itu memiliki sifat hilim, sifat penyantun. Beliau adalah memiliki sifat sabar. Yang kita sering dengar di antara nabi yang sabar adalah Nabi Ayub. Tapi dibandingkan kesabaran dengan Rasulullah SAW, beliaulah orang yang paling sabar ketika ditimpa musibah. Nabi Ayub dikenal kesabarannya karena diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan waktu yang begitu lama. Tapi Rasulullah SAW diujinya bukan hanya sakit, beliau dilemparin kotoran oleh orang-orang kafir Mekah, kemudian diancam, dimaki-maki, tapi beliau tetap sabar. Beliau tetap berjuang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tetap tidak hentinya dakwah kepada mereka. Bahkan beliau selama dakwah di Mekah lamanya 13 tahun, beliau dengan para sahabat tidak sempat melaksanakan sholat berjamaah di Masjidil Haram maupun di tempat yang lainnya. Kenapa? Karena beliau dan para sahabat selalu diteror oleh orang-orang kafir Mekah. Enggak boleh sholat berjamaah di masjid. Dan anehnya kan orang-orang musyrik pun juga mereka ibadahnya di masjid. Mereka tahu bahwasanya Ka'bah itu adalah tempat yang penuh dengan karomat, tempat yang sangat istimewa. Buktinya mereka memasang patung-patungnya itu di atas Ka'bah. Kemudian di Bukit Sofa, di Bukit Marwah ditaruh patung-patung di tempat itu, disembah oleh mereka. Maka tatkala terjadi patah Mekah tahun ke-7 dari hijrahnya beliau masuk ke Masjidil Haram, bahkan beliau masuk ke dalam Ka'bah. Itu patung-patung yang ada di atas Ka'bah tidak disentuh, tidak diapa-apain, mereka pada berjatuhan. Maka disitulah Allah membuktikan bahwasanya kebenaran pasti muncul, kebatilan pasti musnah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Disebut
tanah haram Mekah sekaligus ketika terjadi tanah halal Mekah dan tanah haram Mekah, tanah haram Madinah, maka dikenal disebut Ardul Haramain, tanah yang diharamkan kedua-duanya untuk ditempatin oleh orang-orang kafir. Maksudnya di Mekah dan di Madinah ada batas tanah haram Mekah, tanah haram Madinah, diharamkan orang-orang kafir berdomisili di tempat itu. Murni tempat itu hanya digunakan untuk orang-orang muslim. Beliau adalah orang yang paling bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Ciri-cirinya beliau bersyukur. Beliau tidak henti-hentinya setiap malam, bangun malam, sholat malam, sehingga dikenal kakinya beliau bengkak-bengkak. Telapak kakinya beliau kedua-duanya pada bengkak karena kelamaan berdiri sholat malam. Pernah istrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta taqattara qadamahu faqultu lahu lima tasna'u hada ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min damika wa ma ta'akhkhar qala afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aisyah pernah meriwayatkan hadis, kata beliau bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat malam sehingga telapak kakinya kedua-duanya bengkak. Kemudian aku mengatakan kepadanya, lima tasna'u hada ya Rasulullah, mengapa engkau berbuat demikian ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah telah mengampuni kesalahan engkau yang sudah lama maupun yang masih baru. Jadi kalau ke Rasulullah SAW jangan mengatakan sesungguhnya engkau telah diampuni dosa-dosanya, jangan. Karena beliau Rasulullah SAW tidak pernah melakukan dosa. Enaknya qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, sesungguhnya Allah telah memaafkan kesalahan engkau yang sudah lama maupun yang masih baru. Karena setiap dosa itu pasti salah, tapi tidak setiap salah itu dosa. Contoh para jemaah sekalian, kalau kita bubaran berjamaah dari masjid, salah pakai sandal, ketahuan udah di rumah, wah ini sandal orang, kan nggak sengaja pakai sandal orang, tapi kepake, itu salah tapi nggak dosa. Tapi kalau sengaja dipakai, begitu turun dari masjid, bagus di sandal mahal nih, pakai aja lumayan, bisa dijual keluar masih mahal. Nah itu kan dosa dan salah lagi. Kata Aisyah, ya Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni kesalahan engkau yang udah lama maupun yang masih baru. Kenapa sih repot-repot amat sholat malam terus? Kata Rasul, apalah uhibbu an akuna abdan syakura. Tidak layaklah bila aku menjadi seorang hamba yang bersyukur. Maksudnya ini Aisyah tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi Rasul, meskipun sholat malamnya tiap malam dan berdirinya lama, bagi beliau tidak merasakan capek, justru merasakan nikmat. Bahkan ada seorang sahabat yang namanya sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, kata sahabat Hudzaifah, shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam data lailatin faftatahal baqarata faqultu yarka'u indal mi'ah. Kata sahabat Hudzaifah,
Saya pernah ngikutin sholat malam dengan Rasulullah SAW. Pada suatu malam aku dengar selesai baca Fatihah pada rakaat awal, Faftatahal Baqarah, beliau memulai membaca surah yang dibaca surah Al-Baqarah. Fakultu yarka'u indal mi'ah. Aku berkata, paling Rasul baca surah Al-Baqarah hanya 100 ayat. Sumamato, kemudian beliau meneruskan lebih daripada 100 ayat. Fakultu yusolli biha fi raka'atin. Aku mengatakan Rasul paling hanya baca surah Al-Baqarah saja pada rakaat pertama. Famado fakultu yarka'u biha. Paling nanti udah selesai Al-Baqarah, beliau kemudian ruku. Summa tatahan nisa faqara'aha. Tahu-tahunya beliau meneruskan surah An-Nisa dibaca juga sampai selesai. Dikirain udah sampai surah An-Nisa sampai selesai, beliau membaca lagi surah Ali Imran. Ya Allah, dalam satu rakaat beliau baca surahnya 3 surah, surah mutawil, surah yang panjang-panjang lagi. Kemudian sudah membaca 3 surah yang panjang-panjang, beliau ruku. Beliau rukunya itu lamanya sama seperti berdiri. Ketika rakaat pertama baca Fatihah dan 3 surah. Kemudian beliau i'tidal baca sami Allahu liman hamidah. Itu berdirinya ketika i'tidal hampir sama seperti berdiri, lamanya seperti lagi ruku. Berdirinya lama. Kemudian beliau sujud. Sujudnya lama lagi. Lamanya seperti lama ketika i'tidal. Ya Allah, berdirinya lama, rukunya lama, sujudnya pun juga lama. Makanya enggak bakalan ada tandingannya orang yang ibadah seperti Rasulullah SAW. Sobarnya, bersyukurnya, dan beliau adalah orang yang adil. Beliau adalah orang yang zuhud. Beliau adalah orang yang tawadhu, rendah hati, tidak pernah sombong, wal ifah, dan beliau adalah menjaga dari perbuatan yang haram, wal jud, dan beliau adalah orang yang dermawan, wasyaja'ah, beliau adalah orang yang gagah. Beliau kalau lagi khutbah, apalagi yang dibahas oleh beliau tentang kiamat, istadda ghadabuhu wa 'ala sautuhu wa marrat ainahu wa tabakhat audaju. Beliau kalau khutbah yang dibahas adalah tentang kiamat, sangat keras marahnya, suaranya lantang, suaranya tinggi, mukanya merah. Kemudian urat-urat lehernya itu melembung kelihatan. Jadi tegas beliau ketika khutbah. Makanya jadi khatib itu ya kudu tegas, bacaannya kudu jelas, bacaannya kudu fasih. Ya, jadi khatib suaranya nggak jelas, kemudian bacanya pun juga nggak fasih, narik-narik ngantuk sama jemaah. Dari mulai baca hamdalah, alhamdulillah, ini bikin ngantuk. Makanya kudu tegas. Wajar di Jakarta itu kalau khatib ya pilihan, nggak boleh lembek, nggak boleh loyo, karena menyampaikan yang hak. Qalat Halimah wa kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju ma'al gilman al-hayy fa idza ra'ahum yal'abuna tanaha'an. Halimah Sa'diyah yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menceritakan bahwasanya
Rasulullah SAW beliau keluar dari rumah beserta anak-anak kampung. Kemudian ketika beliau nyamperin sama anak-anak kampung, beliau balik lagi. Kemudian dia menghadap kepada Halimah. Dia bertanya, "Ya ummah, ma balu ikhwati lam arahum fil hayyi naharon." Kata dia, "Umi," manggil Halimah Sa'diyah, "kenapa sih saudara-saudaraku mereka itu kalau di siang hari saya tidak melihat mereka? Kemana mereka?" Qala ya bunayya innahum yakhrujuna ma'al aghnam allati razaqanallahu iyyaha bi barakatika fa idza ja'al lail raja'u biha ilaina. Kata Halimah Sa'diyah, "Wahai anakku, sesungguhnya mereka itu di siang hari pada keluar pergi ke kebun, mereka pada ngangon kambing-kambingnya yang Allah telah berikan rezeki kepada kami dengan berkah engkau, nah. Kemudian kalau datang waktu malam mereka pada pulang." Oh gitu ya, iya. Kata beliau Rasulullah SAW, "Ma'an sabti baini wa baina ikhwati aqadu ana bil hayyi atabarradu wa aqul wa astadilu bidilli wa asrabul alban wa ma'azalal wa ikhwati yalhaquhum harul hawajir wa yulbihu wujuhum harus samsi." Kata Rasul kepada Halimah Sa'diyah, "Ibu enggak adil antara kami dengan saudara-saudara kami. Umi, kami pengennya duduk-duduk tuh di luar, di belakang rumah, ngawasin mereka di siang hari. Kami minum, makan, ngadem, neduh, minum air susu. Nanti mereka-mereka itu yang lagi pada ngangon kambing kan kepanasan. Itu mukanya udah pada hitam-hitam kena terik panas matahari. Kemudian mereka kan ikut neduh, ikut makan, ikut minum beserta kami." Apa kata Halimah Sa'diyah? "Ya bunayya inna af'alu dzalik khaufan 'alaika minal a'da wa ahsa 'alaika min salikit thariq." Kata Halimah Sa'diyah, "Anakku, bukannya apa-apa. Ibu tidak mau sampean bareng dengan anak-anak itu. Ibu mengkhawatirkan kau dimusuhin oleh mereka. Dan ibu khawatir banyak orang-orang yang lewat. Mereka melihat wajah engkau yang bercahaya. Khawatir mereka itu menculik engkau." Apa kata Rasul? "Ya ummah ni'mal hafid Allahu sallimni ilaihi wa tawakkuli alaihi fa huwa ni'mal maula wa ni'man nasir." Itu beliau masih kecil, kata-katanya udah hebat. Kata beliau, "Umi, yang menjaga Allah, dialah sebaik-baiknya yang menjaga. Udah lepaskan aja saya agar ikut beserta mereka. Udah berserah diri aja kepada Allah, bertawakal aja Umi. Dialah sebaik-baiknya pelindung dan dialah sebaik-baiknya penolong. Bahkan wa idza kana Allahu hafidhi falawi tama'a ahlul ardi lama wasalu ilayya." Umi, apabila Allah menjaga saya, kemudian semua penduduk bumi datang untuk menculik saya, karena Allah menjaga, mereka gak bakalan bisa. Ini Halimah Sa'diyah udah merasa kebingungan waktu dalam hatinya, ini bocah bisa aja ngomongnya. Ya udahlah, kata Halimah Sa'diyah, "Paman lagi turidu, udahlah, terserah sampean aja mau apa." Ya akhirnya dia ikut pergi disertai oleh putranya Halimah Sa'diyah yang bernama Domroh. Ikut. Kemudian setelahnya pulang,
Itu Halimah Sa'diyah bertanya sama anaknya yang bernama Domroh, ya waladi kaifa ra'aita akhukal yauma. Anakku Domroh, bagaimana kau melihat saudaramu yaitu Muhammad? Qala ya ummah ra'aitul yauma ajaban. Kata Domroh, Umi, pada hari ini saya melihat keanehan. Qala wa ma ladzi ra'aitahu ya walid. Apa yang kau lihat wahai anakku? Kata Domroh, ya ummah ma min hajarin wala syajarin wala madarin wala jabalin illa yusallimu alaihi sifahan wa yukallimuhu iyana. Umi, tiada batu, tiada pohon-pohonan, tiada tanah cadas, tiada bukit kecuali bersalam sama dia, memberikan salam sama dia. Ya Allah, pohon-pohonan pun juga memberikan salam kepada Rasul, batu-batu pun juga memberikan salam, gunung pun juga memberikan salam, berhadapan, berbicara dengan jelas. Wa ma kana yata'u bi rijlihi mawdi'an illa wa yamutu fihil asyam wa yahduru min sa'ati. Dan tiada tanah yang diinjak oleh beliau seketika tumbuh rumput yang hijau. Setiap ada rumput yang hijau yang tumbuh, karena di sono kan padang pasir, itu kambing-kambing yang ngikutin dia. Kemudian ketika dia berdiri, karena kambing ngikutin, kambing pun juga berdiri. Jika dia menyuruh sama kambing pergi, ya kambing pun juga pada pergi. Banyak anehnya dia, Umi. Bahkan yang bikin aneh lagi, Umi, ketika kami menyeberang lembah, di situ banyak hewan-hewan buas. Ada macan, ada singa, ada babi, dan yang lain-lainnya. Kami nggak berani masuk ke dalamnya. Dia malah berani. Begitu dia masuk, kami melihat dari lembah itu hewan buas, mangap, matanya merah kayak api. Begitu dilihat sama dia, malah hewan buas itu dia mundur. Kemudian hewan buas itu dideketin oleh dia. Kemudian hewan buas itu tidak lari, apalagi menggigitnya. Bahkan yang saya lihat itu hewan buas itu dibisikin kupingnya oleh dia. Kemudian hewan buas pun juga manggut-manggut kepalanya. Setelahnya pergi hewan buas dan kami bersama dia. Kami tanya, Muhammad, itu tadi hewan buas manggut-manggut, ada apa sih? Man ladzi qulta lahu? Apa sih yang kau katakan sama dia sehingga dia pergi? Saya ngomong sama dia, saya bisikin dia, la taqrab hadzal wadiya. Kamu jangan deket-deketin lembah ini, jangan masuk ke lembah ini. Karena ini kawan-kawan kami, saudara-saudara kami, mereka pada ngangon kambing di tempat ini. Nah, baru hewan buas itu ya manggut-manggut kepala. Nah, ini diantaranya para jemaah sekalian, keanehan ketika Rasulullah SAW masih kecil. Bahkan pamannya Abu Thalib yang mengasuh beliau pun juga pernah meriwayatkan, dia menceritakan kepada saudaranya yaitu Abbas. Abu Muthalib itu putranya 10 laki-laki semua. Abu Jahal, Abu Lahab, Abbas, Hamzah. Yang paling ganteng adalah Sayyid Abdullah. Itu kata Abu Thalib kepada Abbas, ala ukhbiruka an Muhammadin bima ra'aitu minhu. Kata Abu Thalib, Abbas, mau nggak aku kabarkan kepada engkau tentang Muhammad apa yang aku pernah lihat darinya? Kata
saudaranya yaitu Abbas Balak. Tentu saja saya pengen tahu emangnya ada apa sih? Kata Abu Thalib, ya kan saya orang yang mengasuh dia, orang yang merawat dia. Bahkan aku janji pakuntulah ufariquhu sa'atan min lailin wala naharin wala a'taminu alaihi ahadan hatta ini kuntu unawimuhu. Aku janji tidak akan pisah dari dia sesaat pun, baik siang maupun malam. Dan aku tidak akan percaya untuk menidurkan dia kecuali akulah yang akan mengantar ke tempat tidurnya. Begini ceritanya kata Abu Thalib kepada Abbas. Pada suatu malam, karena udah malam, saya memerintahkan sama dia, Muhammad kalau mau tidur bajunya buka ya, gantungin di paku, nanti tidur sama paman. Kemudian ya Rasul nggak banyak cerita, bajunya dibuka. Kemudian itu Abu Thalib dia melihat Rasul, maka kata Rasul, paman jangan liatin saya paman, saya nggak seneng diliatin terus paman. Udah paman menghadap ke sono aja, sehingga saya selesai membuka baju. Karena tidak pantas paman melihatin saya terus ketika membuka baju. Nah dari sini kok dia melarang saya untuk melihat badannya, ada apa? Akhirnya kata Abu Thalib, saya malu dia ngomong seperti itu. Kemudian aku berpaling dan keluar. Setelahnya dia yakin dia udah tidur, kemudian saya masuk ke kamar karena mau dibarengin tidurnya. Begitu masuk ke kamar mencium bau wangi banget, dan saya menemukan baju yang sangat halus seperti sutra. Itu bajunya wangi seperti baju itu dicelupin ke minyak wangi, wanginya enggak hilang-hilang. Ini keanehan Muhammad. Kemudian pernah juga di waktu malam saya kehilangan. Begitu saya bangun dari tidur, dia enggak ada. Aku mundar-mandir nyari dia. Malah dia manggil-manggil saya. Ya Ami, ana ya Ami. Saya di sini paman. Ada apa? Udah, paman balik lagi ke tempat tidur. Saya ada aman-aman saja. Kemudian saya sering mendengar dia itu Bismillahil Ahad. Selesai makan dia membaca Alhamdulillah. Ini kan kata-kata yang baru didengar oleh Abu Thalib. Bismillahil Ahad, Alhamdulillah. Karena kalimat ini nggak pernah dibaca oleh Abu Thalib dan kawan-kawannya. Kemudian saya perhatikan dia itu nggak pernah ketawa terbahak-bahak. Ini Rasulullah SAW dari semenjak kecil ya sampai menjelang wafatnya, beliau nggak pernah ketawa terbahak-bahak. Kenapa? Kata beliau, ad-dhahku minasyaiton, ad-dhahku tumitul qalba. Ketawa terbahak-bahak itu adalah dorongan dari setan. Ketawa terbahak-bahak itu akan mematikan hati. Maksudnya orang kalau banyak ketawa terbahak-bahak itu hatinya bakalan keras, susah untuk dinasehati. Makanya Rasul nggak pernah ketawa terbahak-bahak, paling beliau hanya senyum. Kemudian saya perhatikan dia itu tidak pernah melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dan saya tidak pernah melihat dia itu main mondar-mandir kesana kemarin dengan anak-anak atau dengan kawan-kawannya. Beliau itu
orangnya ramah. Beliau itu orangnya gak banyak bercanda. Jadi dari semenjak kecilnya udah ketahuan karakter yang baik, karakter yang bagus. Jadi udah ada ciri-ciri dia akan diangkat menjadi rasul. Udah ada ciri-ciri bahwasanya beliau akan diangkat menjadi nabi dan layak untuk dicontoh oleh umatnya. Maka dalam Al-Quran Allah sendiri menyampaikan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah terbukti pada pribadi Rasulullah SAW untuk kamu ada uswatun hasanah, ada contoh yang terbaik. Maka tiada lain kita untuk mencontoh perilaku yang baik hanyalah mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul adzim. Inilah para jemaah sekalian, karena waktu juga masa sudah bisa pengajian pada malam hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan di jadwal yang akan datang Allah berikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melanjutkan kajian berikutnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.